Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Ramayani dari Lokal 5D Ekonomi Syariah. Di video ini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Strategi yang diberikan oleh Bapak Brigjen TNI M. Zulkifli. Oke, langsung saja. Soal pertama itu ada proses manajemen strategi didasarkan atas keyakinan bahwa perusahaan seharusnya secara terus-menerus memonitor kejadian dan prospeknya atau kecenderungan dari faktor eksternal dan internal, sehingga perubahan strategi dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Jadi pertanyaannya, jelaskan pengertian pernyataan tersebut. Yang saya ketahui, proses manajemen strategi bersifat dinamis, mempertimbangkan pasar yang terus berubah dan struktur kompetitif dikoordinasikan dengan input strategi perusahaan yang terus berkembang. Oleh karena itu, jika proses manajemen strategi tersebut mengalami perubahan di suatu perusahaan, maka perusahaan harus terus-menerus memonitor kejadian dari faktor lingkungan eksternal maupun internal, dan diperlukan evaluasi terhadap berbagai strategi yang dipilih apakah telah sesuai dengan kondisi saat ini ataukah tidak. Soal kedua, perlukah suatu organisasi bisnis mempunyai visi dan misi? Jelaskan dengan argumen yang rasional. Ya, visi dan misi sangat diperlukan dalam suatu organisasi bisnis karena visi dan misi merupakan langkah yang penting dalam perjalanan sebuah organisasi untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Yang mana kita ketahui misi berperan sebagai North Star Metric yang memberikan arahan yang harus diikuti oleh suatu organisasi, dan misi memberikan tujuan yang ingin dicapai dengan mengikuti arahan tersebut. Dengan adanya visi dan misi memberikan titik fokus yang membantu menyelaraskan semua orang dengan organisasi sehingga memastikan bahwa setiap orang bekerja dengan satu tujuan. Pertanyaan ketiga, bagaimana proses untuk mendapatkan suatu peluang dan ancaman sehingga sampai didapatkan faktor kunci kesuksesan di bidang peluang dan ancaman? Yang kita ketahui, faktor eksternal dilakukan untuk menganalisis peluang dan ancaman. Kedua elemen ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun setiap pimpinan organisasi harus memahami secara mendalam kedua elemen ini, baik secara teori maupun kondisi realitasnya di lapangan. Opportunity atau peluang merupakan suatu kondisi yang terjadi di luar perusahaan. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Contoh, kebijakan pemerintah membuka investasi asing. Dan threat atau ancaman merupakan kondisi eksternal organisasi yang dapat berdampak dan menjadi penghambat terwujudnya tujuan organisasi. Contohnya resesi global dan tingkat inflasi yang tinggi. Masih pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses untuk mendapatkan suatu kekuatan dan kelemahan sehingga sampai didapatkan faktor-faktor kunci sukses di bidang kekuatan dan kelemahan? Kekuatan dalam analisis SWOT merupakan faktor internal yang digunakan untuk menggerakkan usaha ke depan agar suatu usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik. Kekuatan berkaitan dengan sumber daya, keuangan, kepemimpinan besar, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dan pemasok, dan sebagainya. Contoh dalam kekuatan perusahaan yaitu seperti memiliki pelanggan tetap. Dengan memiliki pelanggan tetap, suatu perusahaan akan memproduksi barang secara terus-menerus. Dan ada kelemahan analisis pada analisis SWOT, yaitu diantaranya seperti tidak adanya struktur organisasi, kurangnya modal dalam menjalankan usaha, sumber daya yang kurang berkualitas, dan tidak ada pengembangan dari sumber
manusia yang ada dan karyawan tidak percaya terhadap perusahaannya sendiri. Dalam menentukan kategori kelemahan atau kekuatan berdasarkan penilaian, yaitu harus bisa menemukan kekuatan dan juga kelemahan dalam perusahaan itu yang nantinya akan berdampak pada masa mendatang. Jika menemukan kelemahan, maka harus segera memperbaikinya agar tidak menjadi ancaman pada usaha yang dijalankan. Peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan itu merupakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah alat yang benar-benar berguna untuk melakukan analisis strategi dan untuk memahami posisi terkini suatu organisasi dalam lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Adapun proses analisis SWOT yaitu yang pertama, kita harus memahami kekuatan dan kelemahan organisasi atau lingkungan internal. Kedua, kita harus mempelajari lingkungan organisasi dan memahami peluang dan ancaman yang ada di lingkungan itu. Terakhir, menganalisis kekuatan mana yang dapat digunakan untuk kelemahan mengambil keuntungan dari peluang yang khusus, dan kelemahan mana yang dapat membuat rawan pada saat menghadapi ancaman tertentu, sehingga dapat merencanakan strategi yang lebih baik untuk kedepannya. Soal keempat, jelaskan yang dimaksud dengan analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan dan apa pula tujuan analisis tersebut, serta bidang apa saja yang dianalisis. Berikan pula contoh dari masing-masing. Yang pertama ada strength atau kekuatan dan weaknesses atau kelemahan berasal dari internal perusahaan. Hal-hal yang dapat dikontrol dapat berubah. Contohnya itu termasuk siapa saja yang ada di tim kita, dan paten dan properti intelektual kita, dan di mana lokasi kita. Strength merupakan sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui suatu kelebihan dalam bisnis. Anda bisa menganalisis sebuah perusahaan dengan mengetahui kelebihan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sebagai contohnya adalah teknologi, hasil produksi, unsur kekuatan, lokasi strategis, dan lain sebagainya. Analisis kelemahan atau weaknesses merupakan suatu kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan. Untuk mengetahui kelemahan suatu perusahaan bisa dilakukan dengan suatu perbandingan dengan para pesaing, seperti apa yang dimiliki oleh perusahaan lain namun tidak dipunyai perusahaan sendiri. Tujuan dari analisis SWOT ini untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan. Dengan mengetahui 4 aspek tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang yang ada di masa depan. Sekian jawaban dari saya, itulah yang dapat saya jawab. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.